Kalau udah bunyi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hendrik Gunawan dengan NIM 2892350147 dengan dosen saya yaitu Bapak Dr. Andes Sugeng Priyatno SEMM. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS pasar uang dan modal, struktur modal dan kebijakan dividen. Ya, kita lanjutkan dengan poin pertama itu struktur modal dan kebijakan dividen. Pengertian struktur modal. Menurut ahli keuangan IM Pandey, struktur modal atau kapital struktur mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham, preferensi, dan modal saham akuntas termasuk cadangan dan surplus. Ahli keuangan John J. Hopton menyatakan bahwa struktur modal adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset perusahaan. Pengertian lainnya, struktur modal adalah pertimbangan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditambah dengan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Pengertian kebijakan dividen. Menurut Sutrisno 2017, kebijakan dividen adalah kebijakan manajemen atas laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Sedangkan dulu Sartono 2010 kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna membiayai investasi di masa datang. Struktur modal. Struktur modal mengacu pada profesi antara pembiayaan yang berasal dari utang atau modal eksternal dan ekuitas atau modal eksternal. Utang mencakup kewajiban jangka pendek serta jangka panjang. Serta itu ekuitas berisi laba ditahan serta modal yang disetor oleh inspektor Schreger et al. 2019 dari kajian oleh Ramdonah et al. 2019 mengidentifikasi justru struktur modal memberikan dampak baik pada nilai perusahaan. Sebaliknya, studi Rustinah juga juga Ratnani 2017 mengungkapkan jika struktur modal terdampak buruk serta signifikan pada nilai perusahaan. Dalam proses penentuan struktur modal, terdapat jumlah faktor kunci yang patut dipertimbangkan. Brigham atau Edgehart 2005 antara lain stabilitas pendapatan penjualan, karakteristik aset, pengaruh leverage operasional, tingkat pertumbuhan usaha, profitabilitas, beban pajak, aspek kontrol manajerial, kecenderungan perilaku manajemen, serta evaluasi dari lembaga pemerikat dan kreditor. Selain itu, dinamika pasar serta kondisi internal perusahaan turut menjadi determinan penting dalam pengambilan keputusan struktur modal. Konsep struktur modal merujuk pada teori yang memaparkan kebijakan pendanaan perusahaan khusus dalam hal penentuan kombinasi optimal antara ekuitas dan utang dengan tujuan utama meningkatkan nilai perusahaan, pembiayaan dan berasal dari modal perusahaan itu sendiri.
Pengambilan keputusan mengenai struktur modal mempunyai inflasi signifikan pada hasil finansial perusahaan, terutama pada hal profitabilitas serta kemampuan solvabilitas atau Owalabi dan Yang 2013, Masnon dan Faruk 2012 mengungkapkan jika struktur modal efisien adalah komposisi antara utang dan ekuitas yang mampu menekan pengeluaran modal. Selain itu, Chan Ha dan Ani 2015 menambahkan jika struktur modal ideal bertunjuk untuk memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus menekan total biaya modal. Dalam konteks skala usaha, perusahaan kecil umumnya lebih mengandalkan sumber pembiayaan internal atau modal sendiri. Struktur modal menunjukkan agregat sumber keuangan termasuk ekuitas pembiayaan sendiri dan hutang di dalam suatu perusahaan atau dalam kurung Mulyawan dan Setia 2015 dalam kurung alternatif pembiayaan merupakan penuntut penting dari nilai perusahaan. Oleh karena itu, pengembangan rencana ekonomi yang kuat penting bagi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal terdiri dari konsistensi penjualan sangat penting. Bisnis dengan pendapatan tetap seringkali menunjukkan lebih banyak keyakinan dalam menanggung utang dan mengatasi peningkatan biaya tetap daripada orang yang mendapatkan variabel. Komposisi aset penting, organisasi dengan aset yang dapat digunakan sebagai jaminan seringkali memiliki tingkat utang yang lebih tinggi. Leverage operasional merupakan pertimbangan lebih lanjut jika semua hal itu lain sama lembaga dengan leverage operasional yang lebih rendah berada pada posisi yang lebih baik untuk meningkatkan leverage keuangan karena penurunan risiko perusahaan. Tingkat pertumbuhan mempengaruhi pilihan pembiayaan. Susunan perusahaan yang berkembang pesat juga dapat menimbulkan lebih banyak ketidakpastian saat mengandalkan pendanaan utang. Kebijakan dividen. Kebijakan dividen mempengaruhi terhadap pertimbangan strategis perusahaan tentang pendistribusian keuangan pada inspektor dalam bentuk dividen serta alokasi bagian laba yang akan ditahan untuk tujuan reinvestasi dalam kurung Ayam dan Nugroho 2016. Informasi mengenai dividen yang ditawarkan perusahaan berpotensi mempengaruhi persepsi investor terhadap harga saham. Dalam kurung Mardiati HR 2012 dalam hal ini mengumumkan dividen dapat berfungsi sebagai sinyal mengenai kinerja perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Kebijakan dividen adalah keputusan di mana memiliki fungsi krusial pada strategi keuangan perusahaan karena dapat membentuk profesi inspektor terhadap prospek perusahaan. Menurut Ayam dan Nugroho 2016, kebijakan pembagian dividen yang konsisten seringkali ditafsirkan sebagai indikator stabilitas keuangan perusahaan sehingga bisa menambah keyakinan inspektor. Lebih lanjut, kebijakan dividen diketahui berdampak kepada nilai perusahaan. Konsistensi pada pembayaran dividen menyampaikan sinyal baik mengenai kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan serta prospek pertumbuhannya. Meningkatkan independen yang dibagikan semakin besar. Keyakinan inspektor pada proyek perusahaan yang pada bagiannya berpengaruh dalam meningkatkan nilai pasar perusahaan. Ini berkaitan pada elemen penting yang dievaluasi oleh inspektor dalam alternatif investasi akan dialokasikan kepada pemegang saham sebagai dividen atas dan disimpulkan untuk membiayai investasi masa depan. Kebijakan macam ini seringkali menimbulkan gesekan antara manajemen dan pemegang saham.
sehingga menurunkan pembiayaan internal. Sebaiknya menahan dividen meningkatkan sumber daya keuangan internal organisasi. Dalam kurun Jeraduk 2021, resiko pembayaran dividen atau DPR adalah resiko dividen yang dialokasikan terhadap laba bersih yang sering dinyatakan dalam persen. Resiko pembayaran dividen yang meningkatkan penguntungkan investor tetapi juga dapat membahayakan keuangan internal dan mengurangi laba. Ditahan DPR yang berkurang dapat merugikan pemegang saham sekaligus meningkatkan stabilitas keuangan perusahaan. Siret et al. 2019. Ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar biasanya mempunyai pendapatan lebih stabil dan tingkat risiko lebih rendah dan memperoleh akses lebih baik terhadap pasar modal. Memungkinkan mereka memperoleh pembiayaan dengan biaya nilai perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset besar cenderung memperoleh akses lebih luas terhadap sumber pendanaan serta menunjukkan efisiensi operasional yang lebih tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Ali et al. 2016, perusahaan dengan skala besar umumnya memiliki profitabilitas yang stabil dan reputasi yang solid, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan inspektor dan menarik lebih banyak investasi. Brigham dengan Alston 2011 mengungkapkan terhadap berbagai indikator yang terdapat pada kebijakan struktur modal perusahaan seperti ukuran perusahaan, struktur aset, tingkat leverage, laju pertumbuhan, profitabilitas, beban pajak, kontrol manajemen, relasi koordinator, lembaga penilaian, kondisi pasar, serta fleksibilitas keuangan internal. Dalam paradigma teori trade-off menentukan struktur modal yang optimal memerlukan pertimbangan manfaat utang terhadap resiko inherent kesulitan uang. Ukuran perusahaan umumnya diukur melalui total aset maupun pendapatan yang dihasilkan. Aspek ini berperan penting dalam menentukan nilai perusahaan. Nilai perusahaan bisnis yang belum tercatat di bursa saham non-GOT publik dapat dimaknai sebagai total biaya maksimum yang mau dibayarkan calon inspektor. Jika perusahaan ini diperjualbelikan sebaiknya untuk perusahaan yang telah melalui di bursa menilai terhadap nilai perusahaan umumnya berujuk ke harga saham yang tercatat pada pasar modal. Proses Intel Public Offering atau IPO biasanya dilakukan dengan harapan untuk meningkatkan nilai perusahaan sebagai salah satu indikator utama keberhasilan korporasi. Meningkatkan nilai ini selanjutnya berimplikasi positif terhadap peningkatan kesejahteraan bagi pemilik serta para pemegang saham. Dalam kurung Permatasari dan Ajija 2018, nilai perusahaan menjadi elemen sentral yang diperhitungkan inspektor inspektor pada keputusan investasi. Menurut Dinia Reja Kamila 2017, nilai perusahaan memvisualisasikan sesuatu keadaan yang berhasil digapai perusahaan yang mencerminkan tingkat keyakinan publik kepada kinerja perusahaan pasar melewati berbagai prosedur personal dalam periode waktu tertentu. Meningkatkan nilai suatu perusahaan menunjukkan pertambahannya kepercayaan diri masyarakat dan pasar. Ia tidak hanya bertumpu pada performa sekarang namun juga mencakup ekspektasi terhadap peluang ke depannya. Oleh karena itu, nilai perusahaan memainkan peran penting dalam mempengaruhi keputusan investasi oleh calon inspektor. Nilai kooperasi menggambarkan visual tertentu yang dicapai oleh suatu entitas untuk menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadapnya. Nilai perusahaan penting bagi perusahaan, tetapi perlu diingat meningkatkan pada lokasi biasa yang menghasilkan biaya saham yang tinggi yang menunjukkan lebih banyak kekayaan
memegang saham. Meningkatkan biaya persediaan juga dapat memberikan kebutuhan besar dan memaksimalkan kesejahteraan bagi pemegang saham. Selain itu, nilai korporasi seringkali disebut sebagai alat pasar. Jika nilai perusahaan cukup tinggi, kemungkinan besar investor akan memilih untuk menanamkan modal. Dengan demikian, nilai korporasi merupakan elemen penting proses pengembangan bisnis dan upaya meningkatkan harus terus dilakukan. Menegaskan nilai perusahaan tentu sumber daya biaya saham aktual yang mungkin jika semua aset di likuiditas pada nilai pasar yang menguntungkan. Jika biaya saham meningkat, biaya setiap saham meningkat, meningkatkan kepercayaan dari inspektor dalam potensi pengembalian. Gagasan ini mendukung pencapaian tujuan utama perusahaan memaksimalkan biaya megang saham. Studi ini mengevaluasi nilai perusahaan menggunakan Fitch Block Plum atau PBF yang menyandingkan harga saham dengan nilai saham yang per saham. Harmono menjelaskan nilai perusahaan menandakan sembilan masa pencapaian organisasi terwujud dalam harga sahamnya. Hal ini dipicu oleh penawaran yang meminta di pasar modal ini menggambarkan opini publik tentang kinerja keseluruhan suatu organisasi. Nilai perusahaan yang terdiri dari antisipasi inspektor terhadap pencapaian prospektif lembaga bisnis. Nilai perusahaan menunjukkan kondisi organisasi pada saat sejarah di awal hingga saat ini, mengindikasi yang mencerminkan sejarah dari awal hingga saat ini, mengidentifikasi kelas faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan internal dan eksternal. Elemen eksternal meliputi situasi laporan moneter masa lalu termasuk kondisi moneter, daya saing pasar, dan kepercayaan dari inspektor. Pengaruh struktur modal terdapat nilai perusahaan. Struktur modal yakin menggabungkan antara utang dengan ekuitas, mempunyai fungsi sangat penting guna memutuskan nilai suatu perusahaan bisnis. Optimalisasi struktur modal dapat mendorong meningkatkan nilai perusahaan melalui pencapaian keseimbangan antara tingkat risiko dan imbal hasil. Ali dan Mokosa 2016, temuan ini dari Ramdona et al. 2019 mendukung pernyataan ini dengan menunjukkan jika struktur modal berkontribusi baik pada nilai perusahaan tetap data studi dari Kotina serta Ratnani memperlihatkan manfaat utang yang berlebihan dapat berdampak negatif kepada nilai perusahaan. Teori mengenai struktur modal menyatakan jika putusan pendanaan termasuk pemilihan antara sumber pembiayaan utang atau ekuitas diarahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Menurut Aulabi dan Yang 2013, Brigham et al. 2015 menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek serta stabilitas pendapatan, struktur pemilikan aset, serta tingkat pertumbuhan perusahaan dalam menentukan struktur modal yang tepat. Pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Kebijakan dividen yang mencerminkan penempatan perusahaan dalam mendistribusikan profit pada pemegang saham memberikan dampak yang substansial terhadap persepsi inspektor serta terhadap nilai perusahaan itu sendiri. Gordon 1963 mengemukakan pembayaran dividen dapat berfungsi sebagai itikat baik yang mencerminkan peluang perusahaan ke depannya. Selain itu, penelitian Ali dan Mapesona 2016 mengindikasikan kebijakan independen yang dilakukan secara konsisten ini meningkatkan dari waktu ke waktu dapat memperkuat kepercayaan investor dan mendorong meningkatkan nilai perusahaan. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan biasa dihitung melalui jumlah aset beserta pendapatan memiliki potensi untuk mempengaruhi nilai perusahaan melalui berbagai dimensi. Menemukan jika ukuran perusahaan memiliki hubungan baik dengan nilai perusahaan, meningkat perusahaan berskala besar mempunyai stabilitas pemasukan lebih banyak serta tingkat risiko yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan besar juga umumnya
memperoleh peluang lebih luas dalam pasar modal serta dapat mengakses pembiayaan dengan biaya yang relatif rendah dalam kurung Withan atau Austin 2011. Meski demikian, perusahaan dengan skala besar tidak luput dari tantangan serta kompleksitas birokrasi dan penurunan fleksibilitas dalam proses pengambilan keputusan. Menurut Charha dan Ani 2016, oleh karena itu, pengelolaan terhadap pertumbuhan dan kompleksitas organisasi menjadi penting untuk menjaga efisiensi berkelanjutan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merefleksikan kapabilitas operasional kepemilikan aset serta akses perusahaan terhadap berbagai sumber pendanaan. Kesimpulan, struktur modal kombinasi utang dan ekuitas dan kebijakan dividen pembagian laba saling mempengaruhi nilai perusahaan, di mana dividen tinggi bisa mempengaruhi dana internal, mendorong penggunaan utang atau sinyal profit atau teori break-in hard. Namun ada juga teori pertumbuhan laba tahan untuk pertumbuhan masa depan. Keputusan optimal menyebutkan keseimbangan antara pendanaan internal atau eksternal, struktur modal, imbal, hasil bagi memegang saham, kebijakan dividen. Keduanya berdampak signifikan pada harga saham dan nilai perusahaan. Ya, segitu saja bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk dosen saya, Bapak Sugeng Priatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Udah itu. apa? Udah. Enggak nih. Last meeting aja dia langsung otomatis kesimpan kok. Nah, yang N bawah. Live. Yang